Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gigi. Waalaikumsalam Pak Adi. Baik ya, gini Pak Gigi ya. Pak Gigi kan mau mengadakan observasi kelas ya nanti ya, pembelajaran ya. Video pembelajaran Ya, untuk untuk UKIN ya. Nanti kan saya mencoba untuk menjadi observer Pak Gigi ya nanti. boleh. Sebelum saya nanti mengobservasi pembelajaran Pak Gigi di kelas, saya akan mengadakan sedikit percakapan ya terkait dengan hal-hal yang nanti ketika pas Pak Gigi pas proses pembelajarannya terkait proses pembelajarannya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, betul ya namanya Pak Kiki ya, Kiki Rahmat Hidayat ya. Betul, Pak. Kemudian mata pelajaran di sini Pak Kiki yang akan pada mata pelajaran seni dan budaya ya. Iya. Terus nanti pas observasinya di kelas 11 PKR 1 betul. Baik, langsung aja nih kira-kira nanti pas di perangkat pembelajaran kira-kira tujuan pembelajaran Pak Kiki terkait dengan apa? Ya, sebelumnya Pak, untuk video pembelajaran nanti saya akan menampilkan tentang membuat karya seni rupa dua dimensi Karya seni Indonesia dengan implementasi ornamen Nusantara pada karya mandala. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya di sini siswa itu diharapkan mereka mampu untuk membuat karya seni dengan cara pertama, kalau belajar itu kan kita harus meniru dulu. Betul. Jadi siswa diharapkan mampu meniru untuk membuat sebuah karya seni dua dimensi. Terus, setelah mimesis atau meniru itu, siswa juga diharapkan untuk mengembangkan daya kreativitasnya. Betul. Jadi sebelum mereka membuat sesuatu yang kreatif, itu siswa diharapkan digiring dulu untuk meniru dulu. Betul. Nah, setelah meniru baru di situ ada proses untuk mereka kreatif Ya. untuk membuat sebuah karya seni. Betul. Kalau kalau berdasarkan tahap-tahapan tentang kemampuan kreativitas yang tadi Pak sampaikan memang betul seperti itu ya. Sebelum menciptakan memang ada proses dulu ya Bapak Ibu ya. Mimesis. Ya, namanya apa? Mimesis ya. Dimulai dari meniru, memodifikasi, menggunakan. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya di sini penekannya adalah peserta tadi mampu membuat karya seni ya. Karya seni dua dimensi ya. Baik ya. Oke. Untuk area pengembangan misalkan area pengembangan kreativitas itu sendiri yang terkait dengan pembelajaran nanti nih. Area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira di apanya itu untuk pencapaian yang akan dicapai oleh siswa itu sendiri. Untuk pengembangan siswa nantinya kita kan kalau seni rupa itu atau seni budaya itu kebanyakannya praktek ya Pak. Betul Terus praktek. eksplorasi juga. Terus diharapkan juga yang intinya mah harus si siswa itu memiliki daya pikir yang kreatif, inovatif, mandiri dan mereka mampu untuk membuat sebuah karya seni itu dengan percaya diri. Betul. Dengan tadi berbekal tadi kreativitas, berpikir kritis, seperti itu. Jadi baik. diharapkan untuk area pengembangannya lebih kepada berpola pikir kritis, kreatif ya. Betul. Siap. Bagus sekali ya. Dan terlebih lagi untuk kan seni itu tidak hanya seni tapi disebutkan dengan budaya. Jadi seni rupa itu kan banyak. Betul. Jadi diharapkan juga siswa mampu untuk menghargai, minimalnya tahu tentang kesenian dan kebudayaan yang ada. Betul sekali. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai di sini kalau saya lihat sudah sesuai dengan profil pelajaran Pancasila ya misalnya ya. Salah satu tadi ya berbela kritis, mandiri, ya termasuk mungkin nanti kedepannya berkolaborasinya ya. Oke, bagus ya, sangat spesifik sekali area pengembangan yang tadi Pak Gigi telah disebutkan. Nah, untuk mencapai kan area pengembangan itu sektor atau area yang ingin dikembangkan itu secara otomatis memiliki cara atau teknik lah. Di sini kan ada misalkan seperti strategi yang dipersiapkan lah. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira strategi apa nih yang untuk strategi pembelajarannya ini menggunakan yang pertama
pertama itu discovery learning. Discovery learning, betul, model pembelajaran discovery learning ya, betul. Dengan discovery learning ini anak diharapkan bisa mengeksplorasi gagasannya, idenya. Betul, Ya, betul, betul. mereka mencari idenya, mencari gagasannya dengan cara tadi meniru tadi, Iya, analisis tadi. betul, betul, betul. Nah, kemudian di situ timbullah mereka gagasan, kemudian si gagasan itu nanti diolah ke dalam media yang akan mereka gunakan untuk membuat karya seni. Jadi selain mengolah gagasan, mereka mengolah juga media atau skill atau kemampuan kreatif mereka siswa. Betul. Jadi nanti ketika nalarnya sudah mulai bekerja nih, nanti ada sebuah alat atau media ya untuk menumpahkan apa istilahnya nalar kritisnya peserta didik ya, sehingga menciptakan sebuah kreativitas ya. Baik Pak Kiki ya, kalau dilihat dari secara keseluruhan dan dari mulai tujuan pembelajaran, saya pikir semuanya terdapat kesinambungan. Mudah-mudahan nanti pas observasi itu kita bisa berjalan dengan baik ya. Baik Pak Kiki, terima kasih ya. Besok lancar. Siap. Semoga sukses nih pas di pasca observasi ya. Terima kasih Pak Kiki ya. Sama-sama Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jam berapa aja? Assalamualaikum. Waduh, lagi pada ngapain nih? Siapa ngobrol, Bang? Ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Siapa yang tidak masuk, Neng? Adrian, Nabil, sama Yudi. sama Yudi. Kenapa Adrian? Kenapa? Adrian izin. Izin. Terus Yudi? Yudi sakit. Oke. Udah berapa hari sakitnya? Dari kemarin Bapak. Ya. Oke. Kita doakan ya teman kita yang sakit, semoga Yudi ini diberi kesembuhan ya, sehingga dia tidak sakit lagi ya. Oke. 3 orang aja berarti ya, Bapak absen dulu. 3 orang yang tidak hadir ya. Yudi ya Neng tadi teh ya. Baik. Kalian sudah sarapan? Sudah. Oke. Tadi siapa yang masang ini? Randi. Oke. Terima kasih Randi ya. Sudah memasangkan alat untuk pembelajaran kita hari ini. Baik. Sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran, kemudahan, juga agar apa yang kita dapatkan hari ini, materi yang kita dapatkan ini berguna untuk kita semua ya. Tak lupa kita juga mendoakan orang tua kita, guru-guru kita ya, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan guru kita, orang tua kita dikasih kemudahan, dikasih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan bisa tercapai. Baik, Bapak akan pimpin doa. Mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Oke. Kemarin kita membahas tentang seni rupa 2 dimensi ya. 2 dimensi. Nah, apa itu seni rupa 2 dimensi? Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang membuat karya seni rupa 2 dimensi. Sketsa, apalagi lukisan dan lain sebagainya ya. Baik, coba Neng diaktifkan itunya. Nah, hari ini kita akan belajar membuat karya seni rupa 2 dimensi, implementasi ornamen Nusantara pada gambar mandala. Oke ya. Nah,
sebelum ke materi, Bapak ingin menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, ya, kita belajar ini dengan tujuan yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama dengan cara meniru, ya. Dengan cara meniru artinya itu kalian nanti dengan cara melihat atau mencari referensi, ya. Bukan berarti meniru, ditiru langsung digambar plek seperti pada contoh. Kalau itu mah namanya apa? Plagiat, ya. Itu namanya plagiat. Nah, tapi nanti kalian diharapkan bisa meniru, ya, meniru. Karena apa? Nanti selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian diharapkan bisa menciptakan karya sendiri atau kreatif, ya. Jadi sebelum ke proses kreatif itu ada proses meniru dulu. Kan gitu ya. Kalau anak kecil juga misalnya sebelum dia bisa ngomong pasti dia meniru dulu sama ibunya, pasti diajari dulu. Mama misalnya. Bapak, mamam, ya, dan lain sebagainya gitu. Pasti meniru dulu. Nah, itu tujuan untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Diharapkan nanti kalian bisa untuk membuat karya seni 2 dimensi dengan cara meniru dan dengan hasil daya cipta sendiri. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya tadi seni rupa 2 dimensi itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Bahwa seni rupa 2 dimensi itu banyak, ada gambar, ilustrasi, lukisan, ya, termasuk yang akan kita bahas hari ini yaitu ornamen, ya. Nah, sebelum ke materi itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian, di sini apakah ada yang pernah membuat karya seni 2 dimensi, Cung? Saya pernah, Pak, Oke, membuat apa, Neng? membuat seni rupa 2 dimensi batik ketika saya SMP. Oke, membuat batik. Nah, itu cocok dengan bahasan kita hari ini, ya. Batik, ya. Dengan membuat batik. Nah, nanti ada kaitannya nih antara batik ini dengan apa yang akan kita bahas yaitu ornamen, ya. Nah, mungkin di sini masih ada yang beberapa yang masih asing. Apa itu ornamen? Ya. Coba ada yang pernah mendengar kata ornamen? Cung? Ya. Ornamen adalah motif hiasan. Motif atau hiasan, ya. Ornamen itu adalah motif atau hiasan. Nah, nanti ada hubungannya tadi dengan batik ini, gitu. Ornamen itu adalah hiasan, batik juga adalah hiasan. Nanti ada hubungannya. Nah, biasanya kalian menemukan ornamen ini di mana? Pada apa? Coba. Tadi udah jelas, ya. Pada baju, Pak. Pada baju. Tadi baju apa? Baju batik. Baju batik, ya. Baju batik. Nah, ornamen ini sebetulnya banyak sekali kita temukan di Nusantara atau di Indonesia. Yang kedua, di sini ada motif dari Jawa Timur. Nah, kalau di daerah Jawa, ornamen itu sudah pasti disebutnya adalah batik teh tadi, ya. Karena di Jawa itu motif batik atau ornamen batik ini sangat sekali banyak sekali lah pokoknya ya. Itu contoh misalnya ini batik atau ornamen dari Jawa Timur, ya, dari Jawa Timur. Beda antara batik dari Jawa Timur dengan Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kenapa beda? Karena gini, untuk batik Jawa Timur ini biasanya motifnya lebih mengambil dari bentuk alam seperti tumbuhan, binatang, ya, bentuk-bentuk yang ada di alam lah pokoknya mah, ya. Dan cenderung warnanya itu lebih cerah, lebih have fun, ya, warnanya lebih cerah gitu. Karena disebutnya adalah batik pesisir. Nah, selanjutnya ada ornamen batik dari daerah Jawa Tengah. Nah, ini berbeda lagi antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Biasanya untuk ornamen dari Jawa Tengah
batiknya itu warnanya pertama itu tidak secerah warna-warna yang ada di batik Jawa Timur. Itu ya. Jadi warnanya itu lebih kalem ya. Kalau tadi mah kan warnanya lebih cerah ya. Terus motifnya itu biasanya memakai motif-motif dari bentuk-bentuk geometris yang berulang seperti yang ada di contoh ini ya. Ini disebutnya adalah motif parang ya. Bentuknya itu dari bentuk geometris yang berulang terus seperti itu. Pernah lihat batik seperti ini? Di mana? Biasanya di samping, di celana ya, di samping nuparanti apa yang buat ngais atau ngegendong anak bayi biasanya. Biasanya mama kalian nih punya ya. Kalau batik ini pernah lihat sebelumnya? Pernah. Di mana? Di kain. Di sarung juga ada. Biasanya batik yang cerah seperti Jawa Timur ini itu dipakai di daster emak-emak. Ya, pernah kalian kan? Ya, warna nate harurung harerang ya kan ya. Nah itu bedanya tadi antara batik Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan motif dari Bali. Nah tiap daerah ini berbeda ya, mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah kita masuk ke materi yang tadi itu contoh ya, tadi beberapa contoh motif atau ornamen yang ada di Nusantara ini. Nah, bagaimana caranya kita menggabungkan motif dari Nusantara ini ke dalam sebuah karya seni yang berbeda? Kalau tadi kan ada yang bentuknya geometris, ada yang acak dan lain sebagainya. Tapi kita akan coba membuat sebuah karya seni dua dimensi dengan menggabungkan motif yang ada di Nusantara ini menjadi sebuah karya seni yang baru. Di sini penerapan ornamen Nusantara pada gambar mandala ya. Kita akan membuat pola mandala. Apa itu pola mandala? Ya. Mandala itu adalah karya seni yang digambar menggunakan pola geometris atau melingkar. Jadi pola utamanya kita nanti akan membuat gambar yang pola utamanya melingkar. Karya mandala juga berfungsi tidak hanya sebagai karya estetis, juga sebagai alat untuk menenangkan pikiran tadi ya, meningkatkan konsentrasi dan mencapai kedamaian batin. Artinya kita melatih kesabaran di situ, melatih ketelitian. Nah, ini contohnya. Ya. Ini contohnya. Nah, nanti kita akan buat seperti ini. Nanti digabungkan ya. Nanti kalian cari referensi juga, cari referensi tentang motif Nusantara, ornamen Nusantara. Kita gabungkan atau kita buat menjadi gambar mandala seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan. Ini bentuk dasarnya adalah lingkaran tadi ya, karena mandala itu adalah tadi artinya adalah lingkaran atau pusat. Nah, dari ketiga contoh ini bentuk dasarnya semuanya lingkaran ya, dengan warna-warna yang bagus, dengan warna-warna yang cerah ya. Nah, ini juga ada biasanya. Nah, motif mandala ini kenapa Bapak mengambil motif mandala? Karena mandala ini di hampir setiap kebudayaan di dunia itu pasti kita jumpai, entah itu dari kebudayaan, dari keagamaan ya. Motif mandala ini pasti ada ya, pasti ada. Misalnya di Timur Tengah ini ada motif ini juga motif mandala lingkaran. Biasanya dipakai di tempat-tempat ibadah seperti masjid atau misalnya pada kitab suci ya. Di Al-Qur'an juga ada kan hiasan motif bulat, tengahnya ayat atau apa. Ada langkah-langkah atau cara membuat seni mandala ini. Langkah pertama ya, coba kalian bawa gak buku gambarnya sama alat gambarnya? Silahkan keluarkan bukunya. Oke. Bawa jangka. Nah, pertama sok siapkan alat gambarnya. Pertama
kita buat lingkaran dulu. So, buat lingkaran menggunakan jangka. Nah, setelah membuat lingkaran, kemudian buat garis horizontal dan garis vertikal. Ya. Kalau kalian bingung, kalau kalian butuh referensi, silahkan Bapak kasih kalian untuk mencari referensi di internet atau di buku. Mangga silahkan cari referensi gambar mandala yang akan kalian buat dengan motif dari Nusantaranya, ya. Silahkan HP-nya keluarkan. Nah, silakan cari dulu motifnya mau seperti apa, ya. Intinya mah tadi ya, polanya lingkaran dan garis. Silahkan cari dulu referensi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari referensi gambar atau motif yang akan dibuat. Silakan. Sudah dapat referensinya? Sudah. Oke. Coba Bapak lihat dulu. Mana yang itu? Oke. Nah, ini kan sama ya, polanya lingkaran, terus ini kalau dibagi ini garis horizontal sama vertikal. Nah, nanti tinggal mengembangkan. Nah, nanti kayak seperti itu. Bulat dulu. Nah, bulatannya tidak cuma satu, di tengah juga ada kecil, agak gede dan sebagainya. Wih, ya emang kudu pakai ini. Iya dong Pak, Udah bisa bikin motif sendiri? iya. Bagus. Mana lihat? Oke, bunga. Motifnya bunga. Oke. Mana lagi? Wih, iya ada. Nih bagus nih. Tak ya. Nah, ini nanti ini dikasih lingkaran lagi. Ini juga dikasih motif, ya. Nanti langkahnya kayak yang nanti di depan Bapak. Mana Neng? Wih. Neng dulu bikin batik apa? Batik Cirebon. Batik Cirebon. Oke. Sama batik apa lagi? Pekalongan pernah. Pekalongan. Motifnya motif apa? Dari alam juga? Ya. Mega Mendung, Akatsuki. Seru tuh. Ya, gimana Neng? Oke. Bagus ini. Ya. Nah, nanti coba dikasih warna-warnanya. Kayak tadi, ini kan banyak nih, banyak warnanya. Dari warna yang muda ke tua gitu. Tuh seperti itu. Nah, oke, sudah dapat referensinya. Sekarang silahkan kalian buat motifnya. Ya, buat motifnya. Langkahnya tadi sudah buat lingkarannya dan ininya. Ini langkah 2. Langkah ketiga, nah baru setelah membuat lingkaran dan tadi garis horizontal dan vertikal, barulah kemudian kalian kembangkan untuk motifnya. Nah, motifnya itu bisa kalian ambil dari referensi yang udah kalian buat tadi, ya. Misalnya, saya Pak mau ditambahkan motif Akatsuki, Mega Mendung misalnya, boleh ya. Pak, saya mau dikasih motif bunga dari Bali, bunga teratai dan lain sebagainya, boleh, silahkan. Yang penting utamanya itu adalah lingkaran ini dan garis yang perpotongan garis horizontal dan vertikal tadi. Nah, barulah setelah itu kalian bisa menambahkan motif. Bapak, ini Ya. harusnya apa ya, Pak? Yang mana Neng? Coba. Ini
pinggir ininya. Nah, ini kan udah warna yang cerah nih. Ini warnanya cerah. Biru, orange ya ini teh, sama kuning. Nah, ini udah segini dulu. Nah, kemudian nanti si motif yang sebelah sini kalau bisa ini di warnanya jangan sama lagi dengan yang ini. Bedain. Nah, untuk yang tadi yang di sebelah sini ini pakai aksen warna yang agak jangan terlalu terang ya. Yang agak gelap lah sedikit. Nanti biar ada kesan yang ini timbul gitu. Yang ini kan agak gelap nih. Ini seolah-olah ini di belakang yang ini gitu. Oke, bagus ini. Oke, silakan. Sok beresin ya. Sok ada lagi sini. Sudah Pak. Oke, sudah sini. Silakan. Oke, ada teman kita yang sudah selesai. Coba. Ini gambar apa? Silakan presentasikan di depan teman-temannya. Ini gambarnya dari motif Bali ya. Oke. Ini ada daun dan bunga Kamboja. Iya. Warnanya? Warnanya warna hijau, merah, hitam, krem dan coklat. Iya. Oke, kenapa ngambil motifnya dari Bali? Bali. Kamboja. Kamboja sama apa tadi? Teratai ya? Ya. Ya. Karena bunga Kamboja itu masyarakat Bali itu sakral. Oh iya. Ini dipakai untuk acara adat ya. Ya, acara adat. Oke, bagus ini ya. Kasih tepuk tangan. Oke, ada lagi yang mau ke depan? Silakan. Belum beres. Sok, sebentar lagi ya. Bagus itu, A. Dari Bali ya tadi ya. Motif dari Bali. Bunga Kamboja. Yuk. Pak. Ya. Silakan. Sudah beres? Sudah. Lihat. Wih, keren. Bagus ini. Boleh, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelasin gambar ini. Yang saya gambar ini adalah geomatis. Yang saya pakai warna ada 3. Ya. Ada coklat, ada pink, ada juga biru. Ada pink ya. Wih, lembut sekali itu ya. Coba lihatkan ke temannya. Oke, bagus ya. Ini motifnya tadi memakai motif geometri ya. Jadi sama antara sisi sama sisi ya. Dan untuk pemilihan warna itu tadi warna apa? Biru, pink, sama coklat. Oke. Ada maksud tertentu tidak dari gambar itu? Mungkin ada maksud tersendiri lah, ingin menyampaikan apa? Nggak ada. Ya intinya mah karena warnanya pink berarti lagi bahagia ya. Iya, Oke, kasih tepuk tangan. Oke, silakan. Bagus ya. Udah beres itu? Mau sekarang dikumpulin nggak? Boleh. Boleh, sini. Oke, bagus ini ya. Mantap. Ada lagi? Silakan. Oke, cukup ya untuk prakteknya. Tadi Bapak lihat sudah lumayan bagus gambar-gambarnya. Silakan yang sudah selesai, atau mau ada lagi yang mau presentasi, silakan. Satu orang lagi lah. Sok. Neng, boleh, silakan. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan gambar ini. Ya. Gambarnya motif dari Bali. Dari Bali, ya. Oke. Dari bunga Tadi ya. Kamboja Oke. Sama apa? Teratai ya. Oke, bagus sekali. Ini warnanya warna-warna cerah ya. ada orange, kuning, Ya. hijau, sama biru. Oke. Nah, biasanya ornamen Bali itu
warna-warnanya itu cenderung kepada warna-warna yang gelap, tapi ini berani untuk mengeksplorasi si warnanya itu menjadi warna cerah. Bagus Neng ya, bagus. Oke, dan udah rapi. Baik, semuanya Bapak lihat tadi ya, hampir semuanya itu sudah bagus, gambarnya sudah oke. Kalian sudah bisa ya, ternyata menggunakan jangka itu tidak sesulit apa yang dibayangkan, karena kalian mungkin juga sudah terbiasa dengan gambar teknik ya, yang kalian itu memakai alat atau medianya jangka. Sudah ya, silahkan gambarnya dikumpulkan ya. Selesai tidak selesai gambarnya silahkan dikumpulkan, nanti Bapak lihat dulu ya, nanti ada penilaian dari proses. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya kita selesaikan gambar ini. Silakan kumpulkan. Baik, silakan beres-beres untuk alat gambarnya, bereskan dulu. Ya. Oke, perhatikan ke sini. Tadi gambarnya sudah bagus ya, Bapak sudah lihat hasilnya juga. Terus kemudian dari segi prosesnya juga tadi kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Terus tadi masih ada beberapa yang kesulitan untuk dari segi pewarnaan ya. Ada yang masih kurang rapi. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nanti mungkin kita akan membuat mandala dengan temanya atau dengan bentuknya yang abstrak ya. Bisa aja kan, coret-coret, yang penting nggak bentuk gitu. Bapak lihat dari beberapa hasilnya juga ini dari penguasaan materi dan motif juga ini sudah pada bagus ya. Tadi ada yang motifnya dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ada yang geometris dan lain sebagainya. Oke, bagus ya. Ini untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Ini gambar yang tadi dikumpulkan, Bapak akan nilai dulu, Bapak akan lihat dulu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita masih dengan materi yang sekarang, yaitu membuat seni mandala itu ya, dengan ornamen, menerapkan ornamen Nusantara pada seni mandala. Oke, bagaimana tadi ketika kalian membuat mandala, apakah ada kesulitan? Tidak ada? Sedikit lah ya. Apa kesulitannya? Dari mewarnai. Oke, dari penentuan motif juga ya, itu sketsa. Tapi ketika tadi belajar dan kita melakukan praktek membuat mandala, bagaimana perasaan kalian? Senang, sedih, ya? Oke. Tapi tadi ada, kenapa Bapak bisa menyimpulkan seperti itu? Karena tadi ada yang warnanya pink, ya, ya, ada yang warnanya pink. Wah, ini ternyata lagi senang. Terus ada yang warnanya tadi agak gelap. Nah, kadang-kadang tidak kita sadari warna juga mempengaruhi faktor psikologis kita, gitu ya. Ya, Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan kalian masih membawa alat gambar ya, alat gambar yang tadi. Kita akan coba membuat mandala lagi. Ini nanti Bapak nilai dulu, lihat dulu. Kemudian nanti Bapak kasih catatan, masukkan di sini apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, minggu depan baru kita perbaiki semuanya ya. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang kurang nanti minggu depan kita perbaiki itu ya. Intinya untuk pembelajaran hari ini kalian sudah bisa tadi ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini tadi, pertama kalian sudah bisa membuat karya seni 2 dimensi atau membuat seni mandala.
dengan cara tadi meniru atau melihat dari referensi yang sudah kalian lihat ya. Itu. Terus yang selanjutnya Bapak harapkan untuk pelajaran hari ini kalian bisa mengikuti dengan baik, kalian bisa mengikuti dengan senang hati ya. Nah, ini untuk pembelajaran kedepannya nanti kita belajar untuk percaya diri dengan karya kita ya. Apapun yang terjadi, misalnya tadi tuh Pak ini agak penyon sedikit, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Pak ini saya warnanya agak gelap, nggak apa-apa. Pak warnanya ini agak ngaco, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian mempunyai rasa percaya diri bahwa itu sejelek-jeleknya karya kita, setidak bagus-bagusnya karya kita, itu yang penting buatan sendiri. Dan kita harus bangga ya. Oke, cukup segitu aja dari Bapak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Kita bertemu lagi nanti minggu depan ya, dengan masih materi yang sama, yaitu tentang mandala. Untuk pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan doa ya. Silahkan, tadi sudah dipimpin doa, sekarang Bapak minta untuk memimpin doa kepada KM ya. Silakan untuk KM pimpin doa setelah pembelajaran selesai ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Bapak pamit. Selamat siang, selamat beristirahat ya. Nanti jangan lupa ini nanti diberesan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.